Baniani memuluskan Anies jadi gubernur tapi tidak dapat apa-apa. Kini berkicau lagi. Video, potongan video 30 detik. Iya. Itu yang videonya Ahok yang mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Oke, jangan mau dibohongi. Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah. Nah, itu persisnya begitu. Anehnya, satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar, ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Jadi penasaran, benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Nah, cuman ada analisis fonologi sebetulnya ya. Kata pakai itu sangat ini. Itu kan kalau suara itu kan begini-begini ya, Mas ya, grafiknya ya, turun naik. Nah, kata pakai itu yang paling rendah. Sehingga malam itu saya ketika mendengarkan itu tidak menggunakan earphone, itu tidak kedengaran. Sehingga saya mencoba membuat caption terhadap video itu nggak masuk itu kata pakai. Jadi dibohongi surat Al-Maidah. Itulah yang menurut pelapor ini saya itu sengaja. Di sini yang sangat berperan besar dalam menghajar kelompok garis keras dengan tokoh utama Rizik Syihab ini adalah Presiden Jokowi. Banyak orang yang kecewa ketika Jokowi terlihat diam saja saat Ahok akhirnya terzolimi dan masuk penjara. Publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong. Baniani memuluskan Anies jadi gubernur tapi tidak dapat apa-apa. Kini berkicau lagi. Perlahan tapi pasti skenario agar Ahok dipenjarakan pada 2016 silam tabirnya terbuka satu persatu. Kali ini informasi yang penting yang mencuat ke publik adalah bahwa yang mengedit video pidato Ahok di Pulau Seribu kala itu adalah tim sibernya Prabowo. Untung bukan tim sibernya Anies, kalau itu MUI doang. Yang mana hal ini terungkap dari pernyataan Baniani sendiri. Melalui kanal YouTube Refli Harun, ia mengatakan itu semua. Awalnya Baniani mengaku kalau dia memang salah, yakni bikin caption pidato Ahok itu tidak menggunakan kata pakai. Lantaran saat menontonnya ia tidak mengenakan earphone sehingga kata pakai yang diucapkan Ahok tidak didengarnya. Kira-kira begini aslinya pernyataan Ahok tersebut. Dibohongi pakai surat Al-Maidah, yang artinya ada oknum-oknum tertentu yang coba memanfaatkan ayat Al-Quran demi untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh Baniani dibuatlah dibohongi surat Al-Maidah pada keterangan potongan video yang dia unggah. Hingga orang-orang yang hanya membaca caption doang tapi memperhatikan pidato itu secara utuh langsung panas dan mendidih hatinya. Karena merasa agamanya telah dinistakan. Sementara lawan Ahok dan orang-orang yang tidak suka dengan mantan gubernur DKI tersebut memanfaatkan orang-orang seperti ini untuk mendesak agar Ahok dipenjarakan. Jadi masa pendemo Ahok dulu ada 3 kelompok sebenarnya. Kelompok pertama, orang-orang yang meyakini bahwa Ahok telah benar-benar melakukan penistaan agama lantaran terprovokasi oleh pernyataan Baniani. Kelompok kedua, orang-orang tidak percaya bahwa Ahok itu telah menista agama tapi mereka coba memanfaatkan unggahan Baniani tersebut untuk mobilisasi massa agar citra Ahok rusak dan mantan Bupati Belitung Timur itu dipenjarakan. Karena waktu kejadian tersebut bertepatan dengan Ahok hendak nyalon gubernur DKI. Dan terbukti para pendemo 212 banyak yang merupakan pendukung Anies. Ketiga, kelompok yang ingin menjatuhkan Jokowi lewat kasus Ahok itu. Hal ini dibuktikan dengan mereka menyeret-nyeret nama Jokowi di pusaran kasus tersebut. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan Presiden. Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyerahkan sepenuhnya kasus yang menjerat BPT itu ke aparat penegak hukum. Tapi itu sudah berlalu, mereka yang turut serta menzalimi Ahok juga satu persatu sudah menerima karmanya. Melalui dari Rizik yang tersandung kasus chat asusila bersama Firza Hussein. Ia sampai kabur ke Arab Saudi segala karena gak kuat menanggung malu. Pasca tiba di tanah air dijebloskan ke penjara lagi karena melanggar PSBB dengan bikin kerumunan. Hingga Amin Rais yang didepak dari partai yang dia dirikan sendiri yakni PAN. Dan yang lebih menyakitkan lagi, yang mengusir Wan Amin dari PAN tersebut adalah besannya sendiri Zulkifli Hasan. Sementara partai baru yang dia dirikan yakni Partai Umat satu persatu ditinggalkan kader. Penulis yakin banget kalau partai ini akan jadi gurem pasca pemilu nanti. Karena kadernya sendiri saja tidak betah berlama-lama di partai itu. Bagaimana mungkin orang yang mau memilihnya? Begitupun dengan Baniani sendiri sudah menerima karma karena telah menzalimi Ahok tersebut. Tidak hanya sekali tapi berkali-kali ia mendapatkan kemalangan. Pertama, tentu